Surga dan neraka adalah dua tempat yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Kedua tempat ini Allah ciptakan untuk manusia setelah melalui kehidupan di dunia. Bagi manusia yang senantiasa beramal soleh, kelak akan Allah masukkan ke dalam surga. Namun, bagi manusia yang senantiasa berbuat maksiat, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Begitu banyak gambaran mengenai surga dan neraka yang Allah beritakan melalui Al-Quran. Tetapi, sudah dihunikah surga dan neraka saat ini? Selengkapnya akan dibahas di Islam Itu Indah hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ya Cak ya. Seneng banget 9 nih kita Syawal hari ini. ada di pertengahan, di tengah-tengah lah, hampir mau masuk pertengahan bulan Masya Syawal nih, Allah. insya Allah. Masih banyak yang ibadah juga. Masih banyak yang lagi maaf-maafan. Maaf-maafan, memperbaiki diri. Bener. Dan tadi lihat nggak Kak, VT-nya Kak, merinding ya. Cuplikannya serem banget. Kita nonton dari sini merinding karena kita lagi ngomongin tentang memperbaiki diri, menebus Bener, dosa. Dari bener. kemarin Ramadan, Syawal, insya Allah kita masih harus menjaga kesucian diri kita, pikiran Bener. kita. Nah, berbicara tentang surga dan neraka. Kalau ngomongin surga seneng banget Kak. Seneng banget. Nggak Siapa yang sabar. gak seneng? Pengen masuk surga. Pengen, ya kan? semuanya ada Pengen. dikasih sama Allah. Tapi kalau harus nyemplung dulu ke neraka. Nauzubillah enak aja. Nah selama ini. dibersihkan. Ya, tapi kan kalau bisa- Semua pada akhirnya akan masuk ke surga. Tapi kan harus dibersihkan dulu. Tapi kalau bisa kan langsung aja jangan lewat-lewat neraka. ya begitu Panas. bersihin diri di dunia. Iya makanya. Nah ini Masya Allah nih Makanya selama nih, ini ya. jadi- Kita tahu bahwa Allah menciptakan surga dan neraka. Tapi kira-kira surga dan neraka ini sebenarnya udah ada belum? Cak? Nah itu pertanyaan besar saya juga dan itu menjadi pertanyaan banyak kaum milenials nih. Sebenarnya surga dan neraka sekarang tuh udah ada atau belum sih? Udah ada penghuninya atau belum sih? Betul, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah Apakah penghuni surga dan neraka sudah ada? Nah ini dia nih langsung aja nih kita bahas nih ya. Berbicara tentang surga dan neraka. Kalau berbuat baik Allah kasih surga. Kalau jahat dikasih neraka ya. Nah, kalau misalnya bicara masalah surga dan neraka. Mungkin Caca ada pertanyaan-pertanyaan tadi kita lagi mau bahas. nih. Banget nih Kak. Kalau memang kita suka banget nih sama surga dan kita udah excited. Aduh kapan ya aku masuk surga udah pengen banget udah gak sabar gitu. Dan kalau memang surga seindah itu kenapa sih Begitu Allah indah. harus menciptakan neraka? Aduh kenapa ya? Nah, kan? Kenapa gak surga aja ya? Gak usah ada Kenapa nggak neraka surga deh. aja? Yuk Iya. kita minta penjelasan sama guru kita yang pertama deh. Ustadz Syamsuddin Nur. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Mohon izin waktunya Ustadz Syam silakan. Kak Caca, Mas Fadli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah. Semua manusia ingin masuk surga. Dan surga pun ketika diciptakan, lamma khalaqallahul jannah. Qala li Jibril, ketika surga selesai diciptakan, Allah berfirman kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah engkau menuju satu ciptaanku yang mana pada saat itu telah diciptakan surga. Yaitu Allah ingin memperlihatkan kepada Jibril alaihissalam, lihatlah bagaimana bentuknya surga wahai Jibril. Lalu Jibril berangkat menuju surga dan melihatnya. Apa kalimat Jibril? Kata Jibril, tidak satu pun yang mendengar atau yang mengetahui yang namanya surga, lalu tidak ada keinginan untuk tinggal abadi di dalamnya. Ketika Jibril alaihissalam pertama kali melihat yang namanya
jannah, yang namanya surga. Lamma khalaqallahul jannah qala li Jibril. Ketika selesai Jibril melihat yang namanya surga, lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, fakaffa fahaffat bimakarih, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu surga ini dipenuhi dengan rintangan-rintangan. Jamaah. Yeay. Emang masuk surga gampang? Kata Allah, fahaffat bimakari. Lalu dipenuhi dengan rintangan-rintangan. Apa rintangannya? Salat khusyuk, puasa khusyuk, sedekah khusyuk, semua ibadah dengan khusyuk. Harus karena Allah baru bisa mendapatkan yang namanya surga. Lalu apa jawaban Jibril? Kalau begitu ya Allah, saya ragu apakah ada yang bisa masuk surga atau enggak ya? Ketika melihat rintangan-rintangan untuk masuk surga. Padahal sebelumnya kata Jibril, saya rasa semuanya mau masuk surga. Tapi setelah melihat rintangannya, kata Jibril, saya ragu apakah ada yang masuk surga atau enggak. Lama khalaqallahu nar, ketika Allah selesai menciptakan yang namanya neraka, lalu diperintahkan lagi kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, berangkatlah engkau melihat yang namanya ciptaanku yang namanya apa? Neraka. Ketika Jibril melihatnya, kata Jibril alaihissalam, ya Allah, ciptaan apa ini? Saya rasa kalau orang tahu bagaimana itu neraka, maka tak ada satupun yang mau masuk ke dalam neraka. Tapi ketika Allah memenuhi neraka dengan apa? Kenikmatan, syahwat dunia, keinginan dunia. Kata Jibril, ya Allah, saya ragu apakah ada yang tidak terjebak ke dalam neraka? Apakah ada yang tidak terjebak ke dalam neraka? Kenapa? Karena neraka dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang menarik hati manusia masuk ke dalamnya. Jikalau pertanyaannya yang pertama tadi, apa hikmahnya Allah menciptakan neraka? Maka dijawab oleh Al-Quran dalam surah Al-Ankabut. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh semua akan diuji, keimanan akan diuji. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Orang-orang terdahulu pun diuji. Kemudian apa kata Allah? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Supaya Allah tahu siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya, lalu siapa saja yang berdusta dalam keimanannya. Artinya apa? Kalau jujur pengen benar-benar surga, maka dia akan memperbaiki amalannya. Allah. Tapi kalau dia berdusta keinginannya untuk surga, maka dia akan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada neraka. Cuma satu sebenarnya hikmah penciptaan neraka. Supaya diketahui siapa yang benar-benar beriman ataupun hanya ragu-ragu dalam keimanan. Masya Allah. Ragu-ragu dalam keimanan itu karena kebanyakan kenikmatan di dunia, Dunia. akhirnya jadi fana kan. Ibaratnya padahal. nih mau mendapatkan satu piala yang luar biasa, ini banyak jebakannya nih. Nah Iya. jebakannya itu adalah orang-orang nanti bakalan bisa masuk, nah mau dapat piala atau enggak nih, enggaknya Iya, neraka betul. tadi. Insyaallah. Ustadz Syam, ayat apa yang menyebutkan kalau misalkan kita ditanya nanti ketika kita udah meninggal terus tanya, wahai manusia berapa lama kamu hidup di dunia? Hanya sehari atau setengah hari ya Allah? Nah itu hadis Itu Rasulullah hadis ya, itu SAW. hadis ya? Karena yang paling pertama nanti ditanya kemana waktumu kau gunakan. Nah, Waktu kau yang habiskan. digunakan kau habiskan waktunya, maka kita akan dipertanyai semua. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih Sama-sama. banyak Ustadz Syam. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay! Mau masuk surga, mau masuk neraka. Surga dong! Aduh pertanyaannya Kita kan Jannah, nggak tahu. jannah. Kalau misalnya orang berpikir tiba-tiba pengen nikmat di dunia, iya kan dengan Iya. berbagai maksiat, ya pasti kan Iya. hadiahnya neraka nanti. Karena sebenarnya orang tuh maksiat di dunia itu karena nggak sadar aja kan. Tapi saya penasaran nih, Ca. Iya. Saya penasaran tadi apa yang sempat dikutip sedikit oleh Ustadz Maulana. Betul. Katanya ada orang yang nantinya akan masuk surga, tapi sebelumnya mampir dulu ke neraka. Nah, itu juga jadi pertanyaan besar Kak. Orang-orang seperti apa sih ciri-cirinya yang nyemplung dulu nih di neraka dibersihin kemudian bisa masuk surga? Ciri-cirinya apakah alisnya naik dikit atau gimana? Ya. Jangan gak gitu ya. Coba kita tanya sama gurunya langsung. Bunda mau izin Ya. waktunya. Ustazah Silakan silakan. Ustazah Lulung. Tepuk tangan dong Ustazah Lulung. Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah. Yeay! Oh, jamaah. Yeay! Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma yang semangat. Ba'du. Gitu dong. Alhamdulillah ibu-ibu CCM cantik-cantik manja.
sudah berada di sini. Senyum kita ngomongin surga tapi sedih ketika kita ngomongin neraka. Ada nggak sih orang yang ketika sudah masuk neraka dia diangkat ke dalam surga atau dia selamanya di neraka? Yang akan kita bahas hari ini pemirsa Islam itu yang dirahmati Allah. Ternyata dalam beberapa hadis dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab Fathul Bari, juga ada dalam buku kitab Huru-Hara Hari Kiamat Ibnu Katsir, ternyata ada orang yang memang dari neraka dia diangkat ke dalam surga. Masalahnya kita mau gak ke neraka dulu? Mau nggak? Enggak. Lah lagi masa kena cipratan ikan aja kalau kita goreng kita udah takut ya kan. Bagaimana dengan cipratan api neraka, nauzubillahimin. Ya, namanya mak-mak selalu ingatnya dapur. Ya kan? Ustazah, itu yang keciprat ikannya apa minyaknya? Ikannya. Oh, iya. Minyaknya. Oh iya minyaknya ya. Berarti Pak Ustaz suka goreng ikan ya. Pemirsa yang masih ada imannya walaupun hanya sebesar biji zarah, dialah yang nantinya akan diangkat oleh Allah ketika dia berada di neraka karena dia punya masih iman di dalam hatinya. Ketika itu ada satu kisah, ada yang namanya malaikat Jibril ketika dia mendengar suara kalimat-kalimat di neraka, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Dia tuh mendengar kalimat itu, maka Jibril bertanya, ya Allah, sepertinya di neraka itu ada suara yang menyebut namamu, ya Hanan, ya Manan, wahai yang maha belas kasih. Tolong dilihat siapa dia. Padahal Allah Maha tahu, tapi dia hanya ingin menyuruh bawa Jibril untuk melihat makhluk tersebut. Ternyata itulah tulang belulang yang sudah menjadi tulang belulang. Maka Jibril angkat dengan izin Allah, Jibril pindahkan ke dalam maul hayat. Maka dia bertanya Allah kepadanya, kenapa engkau sebut nama aku wahai makhlukku? Kenapa engkau sebut nama aku? Aku sangat mengharapkan rahmatmu ya Allah. Karena kau sebut namaku ya Hanan ya Manan, aku ampuni segala dosa-dosamu. Walaupun dia udah menjadi tulang belulang di neraka. Nauzubillahimin. Yang penting satu, tidak berbuat musyrik. Nih ibu-ibu nih kalau ngaji udah kemana-mana PKK, pengajian kesana kesini, musyriknya kagak hilang. Musyriknya gak sadar. Apa misalnya lagi foto bertiga, pasti ngomong gini, yang tengah mati. Pak Ustadz jangan foto bertiga, ntar yang tengah mati. Nah kalau saya di tengah saya yang mati dong. Soalnya yang tengah udah umur 70 duluan, Oh, yang lain masih iya. umur 20-an. Mati mah ngangkat umur. Iya, benar. Kakak duluan apa saya duluan? Kakak duluan ya. Enak biar aja ikhlas. Bunda. Sweet dulu deh. Sweet dulu ya. Jadi yang pertama, orang itu tidak musyrik dan dia masih ada iman di hatinya. Kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Nauzubillahi min zalik, semoga hidup kita dalam keadaan beriman. Yang kedua, ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan yakin dan ikhlas. Tidak hanya di bibir tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kadang-kadang ya, nauzubillah min zalik nih, mak-mak nih ya, terutama nih ya, ketika misalnya terjadi perceraian misalnya, entah kalau gue cerai, gue makan dari mana? Itu disirik. Yang ngasih makan tuh Allah melalui suami. Jadi jangan sedih, rezeki dari Allah, semua dari Allah. Dan yang terakhir adalah orang itu ketika disiksa di dalam neraka, itu semuanya habis angus kecuali bekas sujudnya. Disitulah Allah bilang angkatlah mereka. Dan ini kisah diambil dalam kitab Huru-Hara Hari Kiamat Ibnu Katsir. Jadi yang namanya sorga ini bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sombong, gue udah puasa, udah ngaji, sedekah, belum tentu. Kenapa? Allah yang maha rohman. Allahu rohman, Allahu rohim, Allahu yuhibbul musinin. Soalnya cakep kan? Enggak. Bagus, Ustazah. Bagus. bagus. Tapi kalau bohong juga dosa kan, kita kan iya. harus Barang 50-50 bingung siapa yang juga. menyenangkan seseorang, Masuk surga. membahagiakan orang akan dibangkitkan Amin. malaikat yang namanya malaikat surur. Amin ya robbal alamin. Bahagiakan dong. Kalau Ih, yang- bagus kalau yang- banget suara. Kalau yang bohong, kita nggak tahu ya. Nanti aja kita bahasnya. Bunda jazakillah khair, makasih banyak Bunda atas penjelasannya. Barakallah. Ya Allah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Gimana sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita punya bintang tamu nih. Betul, di tengah-tengah kita udah ada seorang sosok yang cantik. Masya Namanya Allah. Kak Jen Syalimar. Tepuk tangan Assalamualaikum, dong buat Kak. Jen Salimar. Waalaikumsalam Bu, lemas amat warahmatullahi tepuk tangannya semangat kenapa? Ah gitu dong. Pagi-pagi Cakep jangan banget. jangan tidur lagi Yang nih. semangat, melotot. Nah, Masya Allah. Apa kabar Kak Jen? Alhamdulillah baik. 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 Kak, ngomongin tentang surga dan neraka. Bayangan kakak kalau ngomongin surga dan neraka, apa sih yang tiba-tiba pertama kali terlintas di pikiran kakak?
kayak tadi kata Ustadz Syaf, kayak tadi kata Ustadz Maulana sama Ustazah Lulung ya, semua juga pengennya ke surga gitu ya. Bayangannya coba nih, kayak Iya, gimana sih surga, bayangannya kan kayak gimana sih neraka udah gitu. udah terindah lah, paling indah dibandingkan dengan tempat apapun Oh, kalau gitu surga. kan. Kalau surga, kalau neraka kan ya ibaratnya aduh dibayangin juga udah serem duluan ya. Kalau udah zaman takut dulu ya, waktu saya masih kecil mungkin Ustadz Waktu Maulana masih udah gede SD. sih, saya nggak tahu juga ya. Iya, iya. Saya dulu waktu kecil sampai sekarang masih kecil. Ada buku cerita, itu kalau ngegambarin tentang neraka tuh serem Iya, bener, banget ya. bener. Bener inget gak Pak Ustadz? Iya, Ada ada ya? karma, buku karma kan? Iya, iya, Surga saya inget tuh. Soleh dan karma kan Bu? Iya. Tuh. Masih ingat itu? Ibu-ibunya Bener, lebih bener. kecil lagi dari Ustadz. Jangan jadi dia gak tahu. Ini Masya Allah. Terus Tapi Kak, itu gambaran begitu ya? Iya, gara-gara itu dulu kan dari Iya. kecil suka ada Buku-buku cerita-cerita cerita. buku-buku gitu kan yang menggambarkan bahwa neraka tuh seperti ini, surga seperti ini. Tapi satu lagi nih Jen, Ah. kalau menurut lu sekarang udah ada belum nih penghuni surga sama penghuni neraka? Wallahu alam bisawab deh ya. Soalnya bener-bener kan, soalnya kan banyak juga yang mengatakan bahwa sekarang ini sebelum kiamat semua yang sudah meninggal pun belum ada yang masuk surga atau neraka. wallahu alam nih ya. Ah. Oke, kita kayaknya lebih baik belajar lebih dalam lagi ya Kak Jen ya. Nanti kita Setuju. ngobrol-ngobrol lagi. Kak Jen juga Bener. boleh bertanya nanti sama guru-guru kita. Kak, sekarang kita mau Apa langsung tuh? nanya aja yuk sama Ustadz Boleh. Kasif nih. Boleh. Ustadz Kasif, Assalamualaikum. Ustadz Kasih mohon izin boleh maju ke depan. Tepuk tangan dong buat Ustadz ganteng kita nih luar biasa nih Masya Allah nih. Hostnya juga Ustadz ganteng Kasif. kok. Tuh. Saya Amin. menyenangkan Ganteng, Bang dua-duanya. Fadli. Ngomong-ngomong Amin, ganteng, amin. aku nggak diajak aja. Belum kan belum maju. Nanti Kan kalau belum maju. kalau maju nanti baru Heeh. saya bilang ganteng ya. Iya. Ustadz Kasif kan kita tahu kalau Mau kita ganteng, belajar. mau cantik, kalau kita nggak beriman dan beramal soleh, kita Oh, punya cakep. peluang masuk Oh, neraka. cakep. Itu bahaya. Beriman. Sawa. Berbicara tentang beriman dan beramal soleh. Insya Allah kalau Allah ridho kita bisa masuk ke dalam jannahnya. Kan kita tahu tuh kalau kita belajar itu jannahnya Allah banyak pintu-pintunya nih. Ya kan? Mm-mm. Kalau neraka itu gimana? Ada pintu-pintunya juga gak kalau neraka? Kalau surga ada pintunya, neraka gimana? Apa langsung dicemplungin, apa lewat kolong atau gimana? Mau ini penjelasannya. Silakan Ustadz Kasif, tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Kasif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau ya Allah, Engkau ridhai kami yang hadir di sini penonton Islam itu indah dan Engkau masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, saya berlindung dan jauhi kami semua dari kemurkaan-Mu, dari marah-Mu dan dari api neraka. Ngomong-ngomong neraka, seorang mukmin kenapa sih Allah Subhanahu wa taala ingatkan dia akan neraka? Karena Allah Azza wa Jalla tidak ingin dia jadi penghuni neraka. Seandainya Allah Azza wa Jalla pengen kita masuk neraka, pengen kita masuk dalam kemurkaan Allah, Allah nggak ngasih tahu informasi tentang neraka. Tapi karena Allah sayang sama kita, justru Allah ngasih informasi kita, dikasih ceramah, dikasih tausiah tentang bahaya neraka, supaya kita jangan sampai jadi penghuni neraka. Berapa sih jumlah pintu neraka? Kalau ngomongin neraka, aduh, nangis, tersentuh hati kita. Jangan sampai kita ketika ngomongin neraka malah ketawa. Karena banyak ketawa bisa mengeraskan hati kita. Kasratad dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, ketika diperlihatkan neraka, diceritakan oleh sahabat, Rasulullah jarang ketawa. Rasulullah bahkan banyak menangis. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, ubku fa illam tabku fatabakau. Nangis kalau ingat neraka, nangis. Kenapa? Kalau kamu nggak bisa nangis maka hatimu udah mati. Kalau engkau nggak bisa menangis hatimu penyakit. Kalau engkau nggak bisa menangis maka hatimu ada ganjalan, ada hambatan, ada sumbatan. Na'udzubillahi min, nangis kita. Karena yang nanti jaga pintu neraka orangnya keras, kasar. Orangnya nggak kayak kita di tiket-tiket wahana permainan yang senyum, enggak. Dia nggak ada senyumnya penjaga pintu neraka. Ghiladun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah. Orang-orang beriman, jaga anak kamu, jaga diri kamu dari api neraka. Kenapa? Kalau nanti kita masuk neraka, itu penjaga-penjaga pintu neraka itu kasar, keras, gak ada senyumnya, gak ada ketawanya, dia akan kesel, dia akan marah. Ketika sampai orang masuk neraka itu malaikat nanya, kenapa kamu masuk neraka? Bukankah dulu ada ustadz yang ingetin kamu? Dulu ada Ustadz Maulana yang ceramahin kamu, Ustadz Syam. Kenapa kau bisa masuk neraka? Kenapa engkau gak mengamalkan Islam?
Dan berapa jumlah pintu neraka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Sesungguhnya pintu neraka jumlahnya ada 7. Dan setiap 7 ini udah ada golongan masing-masing. Siapa aja yang sudah ditentukan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sekarang kita minta sama Allah agar kita diberikan kelembutan hati. Minta agar kita dikasih tangisan-tangisan, penyesalan dosa-dosa kita. Ya, agar kita tidak tersambar api neraka. Api dunia saja kita nggak tahan. Ya, orang tersundut api rokok, Bu. Ya Allahu Akbar, dia bilang sakit. Bagaimana dengan api neraka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 70 kali panasnya dari api dunia. Dan semoga kita dihindarkan Allah dari api neraka. Akbar. Jadi bicara masalah tentang pintu ini beda kali pintunya neraka ya. Kalau misalnya kita bicara pintu rumah kan di depan nih masuknya. Kalau pintu neraka dari atas kali atau gimana Ustaz? Wallahualam itu ya. Jadi Atau gimana, ya, kalau kita lihat ya orang munafik fi darkil asfali minan nar. Ya. Alhamdulillah. Penghuni orang-orang munafik yang masuk neraka itu di keraknya api neraka. Berarti tingkatannya ke bawah terus. Allahu Akbar. Dan Akbar. kalau jarak pintu surga Astagfirullahaladzim. dengan pintu surga yang lain dia jaraknya antara langit dan bumi. Allah. Tapi kalau jarak pintu neraka dengan pintu neraka yang lain nggak ada hadis yang menyebutkannya. Allah. Saya bisa jadi ini sangkin juga penghuni neraka jumlahnya banyak. Nauzubillah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Kasih Ya, udah iya. diingatkan kita nih. Nah ini udah diingetin lagi nih buat semua nih. Jangan macem-macem, jangan suka berbuat maksiat karena nanti ganjaran neraka. Nauzubillah semua, nauzubillah. Nauzubillah. Makanya hati-hati nih kita dititipin sama Allah mata, telinga, penglihatan, berbicara. Semoga kita bisa mempertanggungjawabkan Amin, amin ya semuanya. Dan Rabbal pertanyaan alamin. kita sebenarnya masih belum bisa kejawab nih Kak. Belum. Karena kenapa? Penasaran banget. Sebenarnya detik ini nih surga dan neraka itu udah ada atau belum sih? Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Yang di rumah juga penasaran nih. Setelah ini kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke akun media sosial kita di Islam Itu Indah. Nah nanti nih Dan ya. juga nanti di segmen 2 akan ada tausiah dari Ustadz ganteng kita, Ustadz Maulana. Insya Allah yang jauh lebih menarik lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah.